Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi bersyukur untuk satu kesempatan pada saat ini saya boleh hadir di rumah Tuhan di GKR ini untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami yang saat ini beribadah, biar kami boleh memfokuskan hati dan pikiran kami. Sekalipun kami melakukan secara online, biarlah rasa hormat kami kepada Tuhan tidak menguranginya. Biarlah kami boleh bersama-sama selama beberapa menit ke depan, kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, kelemahan dia untuk menyampaikan kedalaman firman. Sekali lagi Tuhan yang boleh pakai dia. Dan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap kami, Tuhan Kau yang bekerja untuk mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami menjadi seorang pelayan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perenungan kita saat ini terambil dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai yang kesembilan. Tema yang sebenarnya diberikan kepada saya adalah tentang panggilan melayani. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu untuk pada saat ini kita belajar satu step ahead. Jadi satu langkah lebih dalam. Jadi bukan hanya kita melayani saja, tapi kita dipanggil untuk menjadi pelayan yang punya sikap yang benar. Itu poin saya. Jadi kita tentunya dipanggil untuk melayani, tapi kita bukan hanya sekedar melayani. Saya kira kalau kita hanya sekedar melayani, tapi tidak mempunyai hati dan sikap yang benar, kita ada dalam tanda tanya. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan pada saat ini, izinkan saya untuk boleh memperkenalkan diri sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur saya boleh diundang untuk melayani. Nama saya Albert Kurniawan. Saat ini saya melayani di GKY Citra. Berharap kalau nanti situasi pandemik ini sudah usai, kita boleh saling bertegur sapa dan juga beribadah secara onsite. Kita akan bersama-sama, saya mengajak kita untuk membuka dari Yohanes 1 ayat 4 sampai yang ke-9. Yohanes 1 ayat 4 sampai 9. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Dalam dia, kata dia di sana mengacu kepada Yesus, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sampai di sana pembacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, lihatlah di dalam gambar ini. Di sini kita bisa melihat adalah sebuah gambar gunung tertinggi di dunia, yaitu Mount Everest atau Gunung Everest. Catatan saya mengatakan di sana gunung ini tingginya 8.800 meter, tinggi sekali. Bahkan dikatakan itu mencapai 2/3, sedikit lagi sampai ke atmosfernya bumi. Nah Bapak Ibu sekalian, di sana dikisahkan bahwa ada satu orang atau orang pertama yang menjejakkan kakinya di atas Mount Everest ini. Ternyata ini sudah dilakukan sejak tahun 1953. Bapak Ibu, kalau kita tahu ketinggian gunung atau posisi geografis atau topografi dari pegunungan ini menyebabkan terjadinya udara yang menipis, suhu yang sangat dingin, dan tentunya bisa terjadi perubahan cuaca yang sangat mendadak. Nah, seorang yang bernama Edmund Hillary berhasil menaklukkan gunung ini di tanggal 29 Mei tahun 1953, tepatnya jam 11.30 siang. Nah, pada waktu itu ada sebuah kisah di balik bagaimana dia bisa menjejakkan kaki. Rupanya Bapak Ibu, pada waktu itu ada seorang rekannya yang bernama Tenzing Norgay. Jadi Edmund Hillary bersama Tenzing Norgay
menjelajah di Mount Everest. Kenapa ada 2 orang? Karena rupanya si Tenzing Norgay inilah yang menjadi penunjuk jalan. Jadi tanpa kehadiran dari Norgay, maka Edmund Hillary tidak akan sampai ke titik tertinggi. Ada sebuah hal yang menarik terjadi ketika mereka usai menaklukkan gunung tersebut. Ketika mereka berdua turun sampai ke kaki gunung, para wartawan langsung meliput berita ini. Memberikan pertanyaan terutama kepada Norgay. Mereka bertanya, Norgay, kenapa bukan kamu yang menjadi orang pertama? Karena engkau adalah pemandu jalan, engkau yang tahu jalan mana dan engkau tahu di titik mana itulah yang tertinggi. Kenapa engkau membiarkan Norgay yang dikenang oleh banyak orang? Bapak Ibu, dia mengucapkan sebuah kalimat yang luar biasa. Dia mengatakan kalimat, impian saya adalah berhasil membantu dan mengantarkan Edmund Hillary meraih mimpinya. Mimpi saya hanya berusaha membantu Edmund Hillary mencapai mimpinya. Dan mimpi Edmund Hillary adalah menjadi orang pertama yang menaklukkan Gunung Everest. Bapak Ibu sekalian, saya rindu kita boleh membawa satu semangat seperti Norgay. Di mana saudara dan saya, kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kita seharusnya menjadi abdi Tuhan yang melayani Dia. Dengan segala keberadaan kita, bahkan dengan segala kerendahan hati kita melayani Dia. Tapi terkadang di dalam dunia pelayanan, ketika kita melayani sekian lama, justru tidak membuat kita makin rendah hati, bukan? Tapi makin membuat kita merasa sombong. Ketika saya berhasil melayani sekian tahun, itu merupakan sebuah prestasi yang kita banggakan. Seolah-olah pelayanan menjadi ajang untuk menunjukkan siapa diri saya dan kehebatan saya. Kita lupa bahwa pada waktu kita melayani Tuhan, seharusnya kita memiliki satu sikap seperti Norgay. Tujuan dan mimpi kita adalah bagaimana memuliakan Dia. Karena kesenangan Tuhan adalah dirinya menjadi pusat pujian dan pusat untuk disembah dan dimuliakan. Tapi jujur katakan Bapak Ibu ya, mentalitas seorang pelayan yang harusnya melayani dengan rendah hati dan siap sedia, bukanlah mentalitas yang dimiliki oleh pelayan Tuhan zaman sekarang. Seringkali ada beberapa hambatan ketika kita mau melayani Tuhan, ada beberapa hal yang mempengaruhi kita. Yang pertama, kenapa sih kok ada orang yang gak mau melayani? Faktor pertama paling tidak adalah karena harga diri. Aduh, aku itu biasanya dilayani, bukan melayani. Kita betapa tersinggungnya bukan ketika kita hadir di dalam sebuah restoran, tapi yang ada bukan kita dilayani, tetapi malah kita menemukan pelayanan yang buruk. Celakanya sikap seperti ini dibawa ke gereja. Merasa bahwa aku orang besar, aku datang, aku harus disambut. Aku kalau tidak disambut, tidak diucapkan terima kasih. Maaf, aku gak mau melayani. Ini menjadi sebuah cerita klasik bukan? Betapa banyaknya orang Kristen yang menjadi sakit hati hanya karena berbicara harga dirinya ditolak. Bapak Ibu, saya bukan sedang mengatakan gak boleh kalau gitu ucapkan terima kasih. Atau kita tidak perlu memberikan ucapan terima kasih kepada orang lain. Bukan itu poin saya. Poin saya adalah kalau kita melayani mencari itu, kita harus perlu membenahi diri kita. Itu faktor pertama. Faktor yang kedua adalah mood. Mood itu apa? Tergantung hari ini kepengen apa enggak. Bapak Ibu, di dalam sepanjang pelayanan saya dari sejak remaja sampai sekarang, saya menemukan ada beberapa pelayanan-pelayanan itu dipandang sebelah mata. Apa itu? Salah satu contoh ya, asyir dan multimedia. Zaman itu nggak ada kamera ya, sebelum corona tidak ada kamera. Sekarang karena corona harus hybrid, harus onsite dan juga offline. Tapi zaman itu yang multimedia tugasnya apa? Cuma pencet atas bawah kan, PowerPoint. Bapak Ibu sekalian, pelayanan PowerPoint itu adalah pelayanan yang paling diremehkan bukan? Kalau benar tidak dipuji, tapi kalau salah sekali
ditengok seluruh jemaat. Seringkali akhirnya kita itu memandang, beberapa orang memandang, masa sih ini pelayanan pencet atas dan bawah. Terus didukung dengan satu cuaca, pagi-pagi hujan, mendung, enak kan di balik selimut. Udahlah soal multimedia, nanti pasti ada yang gantiin, kan cuma pencet atas dan bawah. Pelayanan lain yang diremehkan apa? Asyir. Ya Allah, asyir itu ngapain sih? Kan cuma salaman, silakan, senyum dikit gitu. Kita berpikir kalau saya nggak ada nggak apa-apa, cadangannya banyak. Tergantung mood. Padahal pelayanan bukan berbicara soal mood, tetapi komitmen di dalam hati kita. Dan faktor yang ketiga adalah berbicara soal kenikmatan. Kenikmatan. Kenikmatan artinya jujur Bapak Ibu ya, lebih enak dilayani atau enak melayani. Wah, kalau melayani harus korban perasaan, korban waktu, keluarin tenaga, belum tentu dihargai pula. Dipandang sebelah mata bahkan. Nah, seringkali tiga hal inilah yang akhirnya menghambat orang untuk mau melayani. Dan bahkan bukan hanya menghambat orang mau melayani, menghambat orang untuk melayani dengan sikap yang benar. Maka saya mengajak kita pada saat ini, momen ini, kita melihat satu teladan yang ditunjukkan oleh hambanya, yaitu Yohanes Pembaptis. Kita akan melihat satu sikap bagaimana Yohanes adalah orang atau seorang pelayan yang rendah hati dan punya hati yang setia untuk menjalankan peranannya. Bapak Ibu, kalau melihat Yohanes Pembaptis, kita tahu bersama-sama dia adalah pembuka jalan bagi Yesus. Tidak lebih, tidak kurang. Tugas dia adalah pembuka jalan karena Yesus adalah terang. Tapi waktu saya membaca Bapak Ibu ya, Yohanes 1 ayat 4 sampai 9 yang tadi kita sudah baca. Saya itu pada sampai sebuah pertanyaan. Apakah Yesus butuh pembuka jalan? Apakah Yesus butuh pembuka jalan? Jawabannya tentu tidak butuh. Sebab Yesus adalah Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan membutuhkan manusia? Tetapi pertanyaan lebih lanjut, saya dituntun kepada satu pertanyaan yang lebih kritis lagi. Lalu kenapa Yesus memakai atau menggunakan Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan? Di dalam perenungan saya Bapak Ibu, saya terus berpikir kenapa ya? Kenapa harus ada Yohanes Pembaptis? Emang Yesus kurang terangkah? Nah, kalau kita baca dengan seksama ya, saya ajak kita berimajinasi sebentar, karena ini menggunakan kamera membutuhkan lighting. Tapi kalau sebenarnya saya dalam situasi beribadah, saya lagi kepikir, saya mau matikan semua lampu kita. Tapi coba bayangkan ya, bayangkan kita dalam situasi yang gelap, kita sampai buka mata kita nggak bisa lihat tangan kita, segelap itulah kondisinya. Nah, Alkitab bilang begini, dalam dia ada hidup dan hidup itu terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Bapak Ibu sekarang bayangkan seluruh sekeliling kita itu gelap total. Terus tiba-tiba ada sebuah terang. Sebuah terang. Pertanyaan saya, perlu nggak sih dikasih tahu, itu terang tuh, ada terang. Terang, lihat terang. Nggak usah kasih tahu, orang tahu, benar nggak? Lalu kenapa harus ada pembuka jalan itu apa? Pembuka jalan itu kan kasih tahu. Itu loh terang, itu loh terang. Itulah kondisi Yohanes. Di tengah dunia yang gelap, harusnya pada waktu Yesus datang, orang itu langsung ngeh. Itu bahasa Jerman ya, sadar, ngeh. Dia tahu bahwa ini adalah manusia, bukan manusia biasa. Dia utusan Tuhan dan dia membawa otoritas ilahi dan dia adalah Tuhan itu sendiri. Pertanyaan ini hanya berujung kepada sebuah jawaban. Kenapa Yesus seolah-olah membutuhkan Yohanes? Jawabannya adalah karena Yesus memberikan kesempatan kepada Yohanes untuk bisa berkarya bagi Tuhan. Bapak Ibu, hari ini engkau dan saya kalau boleh melayani dalam bentuk apapun, multimedia, asyir, singer,
pelayanan sebagai panitia di belakang layar, sebagai pengkhotbah, apapun itu, saya harus katakan, itu adalah kesempatan kita boleh berkarya bagi nama Tuhan. Setiap kali berbicara soal pelayanan Bapak Ibu, saya teringat tentang apa? Tentang melayani adalah anugerah dan pelayanan itu adalah kesempatan. Kita tahu lagu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Kalau kita mengaku saya adalah orang yang percaya pada Yesus, saya mengajak untuk kita dipanggil untuk melayani Dia. Jangan cuma kita sekedar duduk, diam, pulang, kritik lagi, terus kritiknya merusak. Tapi mari kita terlibat di dalam pelayanan, kita membangun tubuh Kristus ini lewat gereja ini. Dan saya juga ketika mengingat pelayanan saya selalu ingat tentang apa? Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Kita melayani bukan karena kita cakap, bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, bukan, tapi semua karena anugerahnya. Saya mengajak setiap kita mari bersama-sama melayani Dia dengan segala apa yang sudah Tuhan percayakan. Nah, saya mengajak kita tidak berhenti sampai ajakan melayani. Tetapi kalau sudah kita punya hati untuk melayani, mari kita punya satu sikap yang benar. Sikap yang seperti apa? Saya ajak kita untuk melihat ayat-ayat selanjutnya. Nah, kita bisa lihat di layar, di dalam Yohanes 1 ayat 19 sampai 23 saya akan bacakan untuk kita. Inilah kesaksian Yohanes. Ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab, bukan. Engkau kan nabi yang akan datang? Dan ia jawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Ayat ini sedang ngomong apa sih? Bapak Ibu, pada waktu itu ketika Yohanes melayani, beritanya cuma satu. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah gitu. Dia selalu khotbahnya begitu. Bertobatlah dari dosamu, kerajaan Allah sudah dekat, berilah dirimu dibaptis, gitu terus. Nah, pelayanan yang dikerjakan dibungkus dengan sebuah kesederhanaan dan keberanian. Zaman itu jarang sekali melihat ada orang yang berani tapi sederhana. Sederhana dilihat dari apa? Pakaiannya onta, makanannya itu adalah madu, dan sebenarnya sejenis tanaman, bentuknya kayak jangkrik begitu. Sejenis tanaman. Ya, jadi terjemahannya kurang tepat kalau dia makan jangkrik, karena makan jangkrik itu kalau saya tidak salah itu haram bagi orang Yahudi. Jadi pakaiannya yang sederhana tapi dia berani menyerukan kebenaran. Sehingga saya yakin dan percaya zaman itu kalau ada Instagram atau TikTok itu pasti followernya naik, like-nya banyak. Karena orang begitu gandrung. Nah, ketika di dalam situasi yang seperti itu orang bertanya, kamu itu siapa sih? Lalu dijawab oleh Yohanes apa? Kak, aku bukan Mesias. Bapak Ibu, hari itu kalau dia menjawab, aku ini Mesias, saya yakin dan percaya follower dia akan naik 200 kali lipat. Karena orang akan melihat, wah, kami menantikan ini. Pemimpin baru datang. Tadi dia jawab apa? Aku bukan Mesias. Kamu Elia. Nah, pertanyaannya kan kita baca bingung ya. Loh, kok Elia? Apa hubungannya sama Elia? Kok nggak Musa? Kok nggak Elisa? Kok nabinya Elia? Kok nggak Samuel? Kan banyak tuh nabi PL. Nah, saya jelasin. Begini Bapak Ibu. Malaki 4 ayat ke-6 ditutup dengan sebuah nubuatan bahwa akan datang the second Elia. Akan datang Elia yang berikutnya. Dan orang-orang Israel menantikan Elia itu. Dan mereka katakan, engkaukah Elia itu? Dia jawab apa? Bukan. Padahal kalau Bapak Ibu nanti baca berikut-berikutnya di dalam Injil Yohanes,
Bapak Ibu menemukan Yesus mengatakan Yohanes Pembaptis adalah Elia itu. Tapi Yohanes Pembaptis menempatkan diri, I'm not the second Elia. Aku ini cuma, dia mengatakan sebuah kalimat yang menegur saya. Aku cuma suara orang yang berkoar-koar di padang gurun. Dia sedang mengatakan apa? Aku ini I'm nothing, aku bukan siapa-siapa. I'm just only a voice of the truth. Dia bisa mencatut nama orang, dia bisa mencatut Mesias kalau untuk membanggakan dirinya. Tapi yang dia lakukan justru dia merendahkan dirinya dan mengatakan, aku ini cuma suara yang dinubuatkan sama Yesaya. Menarik Bapak Ibu, selanjutnya saya ajak kita untuk melihat slide berikutnya, yaitu di Yohanes 3 ayat 22 sampai 26. Saya akan bacakan. Akan lebih menarik lagi ketika kita melihat sikapnya dari Yohanes. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama dengan mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim. Sebab di situ banyak air, orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata, Rabi, orang yang bersama-sama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Ini apa yang terjadi sih? Saya ceritakan terjemahan secara bebas. Bapak Ibu, ini kan Yohanes setelah pasal 1 yang tadi kita baca, itu Yohanes bertemu dengan Yesus. Dia berkata, kira-kira gini ya, Yesus, aku ini gak layak baptis engkau. Aku buka tali kasutnya pun gak layak. Tapi Yesus ngotot, enggak, you harus baptis. Akhirnya baptis. Ternyata setelah Yohanes membaptis Yesus, berbuah satu akibat yang kurang enak sebenarnya. Dan ini diperhatikan oleh murid-muridnya Yohanes. Murid-murid Yohanes ini datang sama Yohanes mengatakan apa? Guru, kurang lebih ya saya terjemahin bebas. Guru sih cari gara-gara, baptis orang yang aneh-aneh begitu. Sekarang pengikut kita turun, omset kita turun, follower kita meninggalkan kita. Katanya mereka mengatakan yang itu lebih berkuasa. Guru, pengikut kita berkurang. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kalau hari itu Bapak Ibu menjadi Yohanes, apa responnya? Iya ya, benar juga ya, kurang ajar tuh Yesus. Dia itu dibaptis gara-gara gua. Kasih kredit dong. Pikir dong kamu utang itu sama saya. Sekarang follower diambil. Mungkin kalau zaman itu saya nggak tahu Bapak Ibu ya, apa signifikansi follower dengan rabi tersebut. Apakah ini akan menambah pundi-pundi daripada Yohanes Pembaptis? Saya tidak tahu. Paling tidak berkaitan soal nama. Makin dikenal siapa, makin berkuasa siapa, dia tentukan dari berapa banyaknya pengikutnya. Tapi menarik sekali Bapak Ibu, respon dari Yohanes sangat mengejutkan kita. Tapi kita seringkali nggak paham apa yang dikatakannya. Saya ajak kita untuk lihat ayat 27 berikutnya. Jawab Yohanes kepada murid-muridnya, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakannya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Kita bingung waktu baca bagian ini kan. Tiba-tiba ngomong pengantin. Lalu ini bicara follower turun kok ngomongnya pengantin. Kita kan bingung. Coba pelan-pelan ya sambil kita lihat ayat 27. Ayat 27 di sana dikatakan tidak seorang pun dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakannya kepadanya dari surga. Apa sih maksudnya? Kok ngomongnya beribet begini sih? Begini, Yohanes sedang ngomong gini. Kalau Yesus pengikutnya banyak, dia pantas karena dia datang dari surga. Itu kalimat ayat 27. Ayat 28. Kamu sendiri memberikan kesaksian, aku telah berkata aku bukan Mesias. Dia tekankan lagi, aku ini bukan siapa-siapa loh. Aku cuma suara. Nah ayat 29 ini yang banyak orang susah paham.
Yang empunya mempelai perempuan adalah mempelai laki-laki. Coba berhenti dulu ya, saya mau tanya. Menurut saudara, mempelai perempuan siapa? Mempelai laki-laki siapa? Karena itu yang menentukan kuncinya. Kita bisa paham ayat 29. Bapak Ibu, mempelai perempuan seringkali diumpamakan adalah umat Tuhan atau Israel, zaman itu Israel. Atau kita zaman sekarang, kitalah mempelai wanitanya. Siapa mempelai prianya? Yesus Kristus. Kalau gitu Yohanes yang mana? Perhatikan kalimat berikutnya. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia. Berarti Yohanes menempatkan diri sebagai sahabat mempelai laki-laki. Perhatikan kata-katanya. Kalau mempelai laki-laki itu sukacita, aku sukacita. Dan ditutup dengan satu kalimat yang sering kali kita dengar. Ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Sampai di dalam bagian ini Tuhan mengingatkan saya bahwa saudara dan saya, jabatan apapun yang kita punya, kuasa apapun yang kita miliki, ingatlah bahwa harusnya lewat itu semua nama Tuhan harus makin besar dan aku makin kecil. Aku makin kecil. Bapak Ibu, saya beberapa waktu yang lalu ditabiskan menjadi seorang pendeta. Beberapa rekan-rekan saya mengingatkan kepada saya untuk menjaga hati. Namun sebelum rekan-rekan saya mengingatkan saya dan mengucapkan selamat, saya memandang jabatan pendeta bukanlah ajang untuk menunjukkan kewibawaan, jadi saya makin wibawa, saya makin mulia, saya makin agung, saya makin mentereng. No, sama sekali enggak. Saya hanya memandang itu perbedaannya sesimpel kalau pendeta ya dipercaya boleh pimpin perjamuan, pimpin sakramen baptisan dan juga pernikahan. Sudah itu saja. Di luar itu tidak ada bedanya. Panggilan kita semua sama. Baik saya pendeta ataupun non pendeta. Sama, panggilan kita adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan, bukan? Kita harus meninggikan Tuhan di atas segalanya. Itulah panggilan kita bersama, bukan hanya panggilan saya sebagai seorang pendeta. Sehingga kita yang bukan pendeta, jangan minder. Aduh, aku belum pendeta, gak bisa punya kuasa apa-apa. Tolong jemaat sekalian, jangan merasa nanti kalau doanya cuantau, ya doanya penginjil itu lebih lemah daripada doanya muse atau pendeta. Enggak, sama sekali enggak. Sama sekali tidak. Sama sekali bukan menunjukkan kuasanya lebih besar, tidak. Semua di hadapan Tuhan kita itu sama. Sehingga panggilan untuk melayani adalah panggilan untuk setiap kita bersama-sama lakukan. Dan ingat, mari kita punya satu mentalitas seperti Yohanes. Dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Tapi seringkali kenyataan di dalam lapangan, orang pelayan gontok-gontokan, panitia ngamuk sana ngamuk sini, majelis sama hamba Tuhan berantem hanya berbicara soal kekuasaan, soal hal-hal tertentu yang harusnya tidak perlu diperebutkan. Saya mengajak kita bersama-sama Bapak Ibu untuk memiliki satu mentalitas sebagai pelayan yang rendah hati dan melayani Tuhan. Kita harus ingat Tuhan yang kita layani, bukanlah majelis, bukanlah gembala sidang, bukanlah ketua sinode, bukan. Yang kita layani adalah Yesus Kristus. Maka di akhir khotbah saya mengajak kita ingat dua hal Bapak Ibu sebagai kesimpulan. Yang pertama, mari kita selalu ingat bahwa kita tidak lebih dari seorang hamba. Jangan kita ngomong kita hamba, mentalnya Tuhan. Bisa perintah-perintah orang. Kita merasa orang di bawah kita menjadi
babu kita, hamba kita. Enggak, kita semua sama. Mari kita memberikan satu sikap yang baik kepada rekan setiap kita. Dan yang kedua, mari kita hargai pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Saya akan tutup dengan sebuah kisah nyata, Bapak Ibu. Saya ingat sekali dengan dosen khotbah saya, yaitu Pendeta Benny Solien. Saya kira Bapak Ibu tahu. Satu kali di dalam khotbahnya dia mengisahkan bagaimana dia berhadapan dengan seorang yang akhirnya akan menjelang ajalnya. Dia sakit parah, dan di tengah-tengah dia mau meninggal, dia mengucapkan sebuah, beberapa orang sebut itu sebagai nazar, atau lebih lembutnya kita katakan janji kepada Tuhan. Dia mengucapkan janji kurang lebih seperti ini. Tuhan, kalau Engkau menyembuhkan saya berjanji saya akan melayani Engkau. Saya akan berikan harta saya untuk Engkau, untuk memajukan gereja Tuhan. Saya akan kasih persembahan ke STT dan lain sebagainya. Orang kaya, ini bukan orang yang tidak punya apa-apa, tapi orang yang berduit. Maka pada waktu itu Pendeta Benny Solien memimpin doa dan memohon kepada Tuhan dan diserahkan kehidupan orang ini ke dalam tangan Tuhan. Selesai amin, dia pulang ke rumahnya, saya lupa ke hotel atau rumahnya. Tidak lama kemudian telepon berdering dan memberi kabar bahwa orang yang didoakan baru saja meninggal dunia. Di tengah situasi seperti itu, Pendeta Benny Solien tersungkur di hadapan Tuhan, menyampaikan unek-uneknya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau tidak sembuhkan orang itu? Bukankah dia itu nanti bisa melayani Engkau? Bukankah dengan hartanya dia bisa membantu banyak orang, bukan? Bukankah dengan segala kekayaan yang dia miliki dia bisa menolong gereja-gereja kecil? Dia bisa membantu STT-STT yang membutuhkan topangan harta atau kekuatan dana. Tidakkah engkau kekurangan cara untuk menyembuhkan orang itu, tetapi engkau malah mengambilnya? Saudara, setelah dia menyerukan doa tersebut, ia terdiam dalam keheningan itu. Tuhan berbicara di dalam hatinya dengan sebuah kalimat yang saya ingat sekali. Pelayanan itu ladangnya siapa? Pelayanan itu ladangku, bukan ladangmu. Sekali lagi saya ulangi. Pelayanan itu bukan ladangmu, tapi ladangku. Kunya di sana Tuhan. Di manakah dia pada waktu dia muda? Di manakah dia pada waktu dia sehat? Di manakah dia pada waktu dia bugar dan kuat? Dia melayani dunia. Ingat, pelayanan itu ladangku, bukan ladangmu. Bapak Ibu, hari ini kalau kita boleh melayani Tuhan, mari kita ingat bersama-sama ini adalah pekerjaan Tuhan. Kita adalah hamba-hamba yang dipanggil untuk melayani Dia. Bersediakah kita melayani Dia dengan satu kerendahan hati, dengan satu kesungguhan, dengan satu hati yang lembut di hadapan Tuhan, yang tidak mencari kemuliaan bagi diri sendiri, yang tidak merasa sombong dengan segala apa yang dimiliki. Mari kita memiliki satu teladan seperti Yohanes Pembaptis. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada kesempatan ini kami diingatkan bersama-sama bagaimana harusnya kami melayani. Ampuni kami Tuhan, kalau kami punya mentalitas seperti seorang raja, seperti seorang layaknya Tuhan. Kami lupa bahwa kami ditebus dengan darah yang mahal, kami berhutang kepada Kristus. Maka pada waktu kami melayani, seharusnya kami melayani demi kemuliaan Tuhan. Tuhan tolong setiap kami. Di dalam pergumulan setiap jemaat Tuhan, Kau boleh kuatkan. Mereka yang mungkin mempertimbangkan akan mundur dari pelayanan, Tuhan Kau topang mereka.
berikan kekuatan, berikan kecintaan kepada Engkau. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, Tuhan yang bekerja di dalam hati setiap kami, lewat Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.